Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 Agustus 2023. Kembali saudara di pagi yang cerah ini kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan kita juga mau awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup penuh kemunafikan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2b sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 10, dan Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22. Hai, janganlah kamu munafik. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin bentakan ini sering kita dengar dari banyak orang, saudara. Atau mungkin juga kita sendiri membentak dengan ucapan ini. Janganlah kamu jadi orang munafik. Saya percaya tidak ada seorang pun yang suka dengan orang yang munafik. Bahkan Tuhan pun sangat benci dengan orang-orang munafik. Dengan kemunafikan, saudara. Kemunafikan itu adalah kepura-puraan. Tuhan ingin para pengikutnya itu jujur dan adil tanpa kemunafikan. Orang munafik menyembunyikan kesalahannya agar terlihat sangat suci. Kemunafikan adalah ketidakadilan, saudara. Orang munafik menilai kesalahan orang lain tetapi mengabaikan kesalahannya sendiri. Dengan melakukannya ini, orang munafik menghakimi dan mengutuk dirinya sendiri. Kata-katanya sendiri menangkapnya. Kemunafikan juga, saudara, mengatakan bahwa Anda mengikuti Yesus tetapi tidak mematuhi perintah-perintahnya. Kita sering mengatakan bahwa kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Padahal sebenarnya masih banyak yang tidak kita serahkan kepadanya. Kita sembunyikan, saudara. Tetapi Allah selalu mengampuni orang-orang yang mau bertobat dari kemunafikan mereka. Yesus sangat keras sekali, sangat-sangat keras sekali kepada orang-orang yang munafik. Seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Dengan keras Yesus katakan, celakalah kamu. Dalam Injil hari ini, kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, di mana kemunafikan mereka itu, Tuhan Yesus mengecam mereka dengan perkataan celakalah kamu. Yesus sangat-sangat keras sekali kepada orang-orang yang munafik seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, saudara. Yesus tidak hanya marah, bahkan juga menyebut mereka dengan sebutan orang neraka. Kita dapat lihat di ayat 15, pemimpin buta, ayat 16, orang bodoh dan buta, di ayat 17, kuburan yang dilabur putih, ayat 27, ular beludak, ayat 33. Panggilan ini bagi mereka sangat keras sekali, saudara. Mengapa Yesus memanggil mereka demikian? Karena mereka munafik, saudara. Sebagai orang Kristen, haruslah kita menjalani kehidupan yang otentik dan asli, saudara. Seperti apa yang di depan orang, begitu pula kita ketika sendiri. Kita harus lebih peduli hubungan kita dengan Tuhan dibandingkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Jangan jadi orang munafik, saudara. Itu adalah nama yang tidak ingin kita dengar. Setelah membaca dan merenungkan Injil hari ini, di mana Tuhan dengan keras mengatakan celakalah kamu kepada mereka yang hidupnya penuh kemunafikan, kepada kita semua pada saat ini. Tentunya lah kita bersikap untuk menghindari dari kemunafikan itu, saudara. Kembali pertanyaan, kenapa Yesus mengecam, marah, dan berkata keras celakalah kamu? Yesus marah dan berkata keras karena perbuatan mereka. Perbuatan kita yang menghalangi orang masuk surga, saudara.
Secara tak sadar kita pun sering munafik, menyesatkan orang-orang dengan alasan saleh demi keuntungan pribadi kita. Awas, kalau tidak hati-hati, kitalah yang dikecam oleh Yesus. Celakalah kita, saudara. Perenungan pagi ini mau menyampaikan kepada kita semua, hendaknya tampil apa adanya diri kita ini, saudara. Janganlah berpura-pura agar terlihat suci dan benar. Padahal sesungguhnya hati kita penuh kebusukan. Tunjukkanlah kasih yang sejati, saudara. Jangan berpura-pura. Tunjukkan cinta kita dengan penuh nyata. Jangan ada kebohongan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Kita harus dapat menjalani hidup dalam kebenaran firman Allah dengan selalu berpegang hidup pada firman-Nya dan menghidupi firman di dalam kehidupan kita, saudara. Menjauhi dari kemunafikan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita tunjukkan kekristenan kita yang sejati, saudara. Menunjukkan kekristenan sejati apa adanya. Tidak disembunyi-sembunyikan. Tidak berpura-pura, saudara. Dan kita tetap berjalan di dalam kehidupan ini dengan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan selalu setia dan taat mengikuti Dia. Yesus Tuhan, urapilah kami senantiasa dengan Roh Kudus, agar kami mampu menjalani kehidupan ini dengan tidak penuh berpura-pura, namun selalu bercerminkan Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.